Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizka Nur Andini. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke bab 15, yaitu Basic Configuration. Oke, jadi hal-hal yang akan kita bahas, yang pertama itu ada konfigurasi hostname, yang kedua ada konfigurasi host, yang ketiga ada mendefinisikan IP address pada topologi, yang keempat ada konfigurasi IP address router, yang kelima ada konfigurasi IP server dan client, dan yang terakhir ada basic remote access. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hostname. Jadi hostname adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasikan sebuah perangkat seperti komputer, server, atau perangkat lain dalam suatu jaringan, baik itu jaringan lokal ataupun internet, supaya lebih mudah dikenali dan diakses tanpa harus menghafal alamat IP. Pertama-tama kita login dulu. Di sini saya akan mengubah hostname yang router Debian-nya. Lalu di sini kita bisa masuk ke router lebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan perintah. Oh ya, untuk mengecek hostname-nya itu teman-teman bisa ketikkan perintah hostname ctl, enter. Nah, di sini kan static hostname-nya itu rtr Debian. Saya akan mengubahnya menjadi yang rtr ini menjadi huruf kapital semua. Kita bisa berikan perintah hostname set hostname ctl set strip hostname lalu namanya enter. Nah, di sini kita cek lagi dengan perintah hostname ctl. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi rtr-nya itu huruf kapital. Oke, kita lanjut materi yang kedua, yaitu konfigurasi host. Oke, jadi di konfigurasi host ini, di sini teman-teman bisa masuk ke router lebih dahulu. Lalu di sini kita berikan perintah nano /etc /host, enter. Nah, di sini saya akan mengubahnya yang semuanya dari depan. Saya akan mengubahnya menjadi rtr strip Debian, lalu yang kedua rtr Debian, sorry ini koma, nah sudah, ini kita bisa Ctrl X, Ctrl Y, lalu enter. Lalu kita coba ping router Debian-nya. Nah, ini sudah 64 bits ya teman-teman, berarti ini sudah selesai, sudah berhasil. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, jadi di sini teman-teman, jadi di sini laptop kita itu kan sebagai host OS. Nah, host OS itu dia akan mendapatkan internet dan mendapat IP 192.168.56.1/24.
Nah, di dalam host OS itu kita terdapat virtual machine router Debian, dimana ini yang berbasis CLI ya teman-teman, yang mana IP-nya itu dia itu mendapat IP yang sama dengan host OS, karena router Debian akan mendapat IP dari host OS yang namanya host only. Nah, itu tuh ada di control panel. Nah, nantinya kita akan menghubungkan dari router Debian ke Ubuntu client itu memakai gateway ini, lalu router Debian ke server-server. Nah, kita lanjut materi yang keempat, yaitu konfigurasi IP address router. Kita login dulu. Nah, di sini kita masuk ke kita bisa ketikkan perintah nano /etc/network interfaces. Nah, di sini untuk yang bagian source ini itu pagarnya dihilangkan. Lalu di sini, nah di sini untuk yang di bawahnya yang the primary network interface itu teman-teman bisa tambahkan auto ya teman-teman, bisa auto npos 3, auto npos 8 dan auto npos 9. Jadi di sini yang tulisannya EVS npos inet static itu tadinya kan DHCP, teman-teman bisa ubah ke static secara manual. Jadi di sini nanti untuk yang addressnya itu sama yang di topologi tadi, yaitu 192.168.56.10. Nah, netmasknya itu 255.255.255.0. Lalu yang untuk gateway itu sama seperti address, namun jika di address itu tulis 10, yang gateway itu tulis titik 1. Lalu untuk yang auto npos 8 addressnya sama seperti yang di topologi, ini juga diubah jadi static, begitupun yang npos 9. Lalu di sini teman-teman bisa CTRL. Lalu di sini teman-teman bisa CTRL-X, CTRL-Y, lalu enter. Nah, lalu di sini teman-teman bisa ketikkan perintah system ctl restart networking. Namun karena saya sudah mengubahnya, saya tidak usah. Sini kita langsung saja ketikkan perintah IPA. Nah, di sini untuk yang npos 3 itu sudah benar ya teman-teman, IP-nya sudah ada. Lalu materi yang berikutnya yaitu ada konfigurasi IP server dan klien. Saya ke server 1 dulu, kita login. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu di sini kita ketikkan perintah seperti tadi, nano /etc/network interfaces. Oke, kita enter. Nah, di sini langkah-langkahnya seperti tadi. Di sini ditambahkan auto npos 3, lalu untuk yang ini sebenarnya kan EVS npos 3 inet DHCP. Teman-teman bisa ubah secara manual yang statiknya. Lalu addressnya sama seperti yang di topologi, yaitu 10.10.10.2. Lalu netmasknya 255.255.255.0.
dan gateway-nya itu belakangnya diubah jadi 1 aja. Lalu kita ctrl X, kita ctrl lalu kita bisa cek dengan perintah systemctl restart networking. Namun karena tadi saya sudah mengkonfigurasi, jadi tidak usah. Kita langsung lihat saja IP-nya dan perintah IPA. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita masuk ke server 2. Kita login. Salah. Nah, di sini bisa masukkan perintah nano /etc /netplan /00f, enter. Nah, di sini untuk yang menu DHCP4-nya kita bisa no saja. Jika belum ada konfigurasi itu tulisannya kan true, teman-teman bisa ubah sendiri ke no ya teman-teman. Untuk addressesnya itu sama seperti di topologi. Di sini 10.10.10.3/24. Gateway-nya juga sama 10.10.10.1. Lalu kita bisa ctrl X, lalu untuk menyimpannya teman-teman bisa ketikkan perintah sudo netplan apply. Namun karena saya sudah menyimpannya, jadi kita langsung saja lihat IP-nya dan perintah IPA. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasi yang di desktop client atau versi GUI-nya, teman-teman bisa klik ini. Lalu teman-teman bisa klik setting. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang seperti roda gigi ini. Nah, lalu di sini teman-teman bisa klik yang IPv4. Lalu tadinya kan automatic atau DHCP ya teman-teman. Teman-teman bisa klik yang manual, lalu dimasukkan IP-nya. Di sini addressnya 172.16.1.2. Lalu netmasknya 255.255.255.0. Lalu gateway-nya 172.16.1.1. Lalu di apply. Lalu untuk yang wirednya di sini teman-teman bisa offin dulu, lalu on, lalu di sini teman-teman bisa matikan dulu, lalu bisa dinyalakan lagi. Oke, kita pergi ke terminal. Di sini teman-teman bisa cek dengan perintah IPA. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman IP-nya. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu basic remote access. Nah, di sini teman-teman bisa membuka aplikasi Putanya. Kita ketik di sini. Nah, di sini IP-nya itu IP dari si router DBM tadi yang endpost 3 192.168.1.1. Kita open. Nah, di sini sudah bisa teman-teman bisa login seperti yang di router DBM tadi.